Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan rohani besar, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 158, dusta, ajaran palsu, penyesatan, perhambaan, kebenaran yang memerdekakan. Halo, dan selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo Martin. Selamat siang Walter. Apa kabar? Saya baik, dan Anda? Saya juga baik. Dusta demi dusta? Apa yang dilakukan makhluk ini, di belakang saya? Nah, bukankah dia terkait kepada dusta demi dusta? Ya benar. Baiklah, mari kita melihat dusta dari sudut pandang Alkitabiah. Dan bukan hanya itu, juga dari sudut pandang keselamatan. Ini sangat penting. Tentu saja. Karena adanya penyesat besar, bukan, dan dia seorang pendusta. Dari permulaannya, saya merasa khawatir, karena Allah telah memberi penugasan kepada umat manusia untuk pergi dan membeberkan dusta. Jadi ketika Anda diperingatkan, jangan disesatkan. Itu berarti, janganlah mempercayai dusta. Janganlah mempercayai dusta. Nah, apa itu dusta dan mengenai apa semua ini? Kita akan menunjukkan 2 cuplikan video. Dan orang-orang akan berkata, wah, apa kaitannya dengan dusta? Nah, dusta itu sesungguhnya mengganggu pribadi. Karena orang yang difitnah dan yang dibohongi ada di dalam kitab ini. Keseluruhan kitab ini disebut pewahyuan dari Allah. Suatu pewahyuan lengkap mengenai dusta yang sudah disebarluaskan mengenai anak Allah. Jadi, ketika adanya orang yang ingin merendahkan anak Allah, sesungguhnya mempraktekkan dusta. Benar, masalahnya adalah pertentangan besar itu adalah dimulai karena adanya dusta. Karena adanya dusta. Jadi, jika Alkitab merupakan sebuah kitab yang menyaksikan seorang pribadi, dan Yesus berkata, kitab inilah, merujuk kepada kitab suci, yang menyaksikan diri saya, pribadinya. Jadi sangat penting kita memahami akan hal itu. Jadi, setiap sistem keagamaan apapun, yang merendahkan Yesus Kristus, atau peranan dari Yesus Kristus, sesungguhnya sedang berdusta. Benar. Dan setiap orang yang mempercayai apa yang mereka ajarkan, jika tidak selaras dengan kitab suci, sedang mempercayai dusta. Ya, percaya kepada dusta. Baiklah, mari kita mendalami hal ini dalam suatu studi Alkitab. Kita mulai dengan sebuah siaran berita. Dan siaran berita ini sangat menarik. Mari kita simak, dan lihat mengenai apa ini. Para pemimpin Kristen konservatif sedang menghimbau Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menghentikan rancangan undang-undang yang diajukan oleh koalisinya untuk mengkriminalisasi orang-orang yang menceritakan mengenai Yesus di Israel. Koresponden kami di Yerusalem, Daniel Cohen, sedang siaran langsung dari Tel Aviv. Selamat pagi, Daniel. Selamat pagi, Alison. Selamat pagi semuanya. Suatu berita besar, hanya beberapa hari menjelang Minggu Palma, Jumat Agung dan Paskah. Hari-hari suci untuk umat Kristen. 2 anggota ultra-ortodoks dari koalisi Perdana Menteri Netanyahu telah mengajukan sebuah rancangan undang-undang yang akan menghukum umat percaya karena membagikan Injil Yesus. Dengan pemenjaraan, anggota Knesset Paham Yudaisme Torah Bersatu, Moshe Gafni dan Yaakov Asher mengajukan perundang-undangan pekan lalu, menjadikan hal ilegal untuk membagikan dalam percakapan, atau membuat konten online, dicetak atau melalui surat. Penjelasan mereka mengenai rancangan undang-undang itu menekankan peringatan guna menghentikan khususnya untuk orang-orang Kristen.
Hukumannya adalah 1 tahun penjara, atau 2 tahun, untuk membagikan dengan seseorang di bawah usia 18 tahun. Joel Rosenberg adalah pembawa acara laporan Rosenberg dan pimpinan redaksi dari All Israel News. Dia juga seorang Yahudi yang mengikut Yesus. Jelas, orang-orang Yahudi tidak setuju dengan orang-orang Kristen, khususnya kaum Injili, mengenai siapa itu Yesus. Kita semua mengetahui adanya perbedaan teologi, tetapi orang-orang Kristen Injili dan yang lainnya telah begitu mendukung Israel dan orang-orang Yahudi. Jadi untuk membungkam orang-orang Israel, seperti saya dan yang lainnya, Anda tidak bisa membicarakan kepada orang mengenai iman Anda. Dan mengapa Anda mempercayainya? Itu sungguh mengerikan. Itu bukan kebebasan. Walaupun dia secara teologia tidak setuju, Netanyahu telah senantiasa menjadi teman kuat bagi kaum Injili. Berbicara di pertemuan, dan mempercayai kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan bagi Israel, di suatu komunitas kecil Kristen seharusnya dilindungi. Nah, jika rancangan undang-undang ini mendapat dukungan, bisa memicu pertentangan serius dengan 60 juta kaum Injili di Amerika Serikat. Dan 600 juta orang Kristen di seluruh dunia. Gaffney pertama kali memperkenalkan pelarangan penginjilan di tahun 1999, dan tidak jalan. Tetapi sekarang paham Yudaisme Torah bersatu, berada dalam posisi negosiasi yang lebih kuat. Karena Netanyahu mesti mempertahankan partai-partai dalam koalisinya. Atau bisa mengancam kemampuan Netanyahu agar tetap berkuasa. Garis mendasarnya ialah, paham Yudaisme Ortodoks menolak Yesus Kristus. Menurut kitab suci, jika Anda melakukan hal itu, Anda sedang mengikuti dusta. Jadi ini bukan tuduhan, bukan paham antisemitik. Ini hanya sekedar pernyataan fakta. Ini tidak hanya berdampak kepada paham Yudaisme, melainkan kepada agama saja. Contohnya, Islam. Islam menyangkali keilahian Yesus Kristus. Hanya menerima Yesus sebagai seorang nabi. Dan tidak lebih tinggi dari nabi-nabi lainnya. Dan khususnya tidak lebih tinggi dari Muhammad. Dengan menyangkali keilahian Kristus, yang adalah Alkitabiah. Maka sesungguhnya Anda mengikuti dusta. Dan masuk perangkap. Apakah hanya agama-agama yang memasukkan dirinya sebagai non-Kristen? Atau katakan saja, apakah hanya dalam negara-negara non-Kristen, di mana mereka akan membuat perundang-undangan seperti ini? Bagaimana negara seperti Amerika Serikat? Tidak semua orang di sana beragama Kristen, tetapi pada umumnya Amerika Serikat disebut negara Kristen. Di sini ada artikel tanggal 23 Maret. Distrik Sekolah Utah mempertimbangkan pelarangan Alkitab di bawah hukum baru, materi yang sensitif. Sekolah khusus ini menerima petisi dari orang tua agar menghilangkan Alkitab dari sekolah, karena menurut mereka, Alkitab adalah kitab yang berisi seks. Persatuan Orang Tua Utah menganggap buku yang paling memuat hal seksual, yaitu Alkitab. Tidak diragukan Alkitab tidak memiliki nilai serius untuk hal-hal kecil. Karena dianggap memuat hal porno, oleh definisi kita yang baru. Itu dituliskan dalam petisi itu. Nah, masih ada tuduhan lainnya, seperti menceritakan materi seksual yang terang-terangan. Membicarakan masturbasi, dan hubungan seks, sodomi, dan seterusnya. Semua hal-hal itu dilarang, tetapi apakah Alkitab penuh dengan detil semacam itu? Tetapi ada sedikit perbedaan. Buku-buku yang dilarang itu, mempromosikan kegiatan ini. Sedangkan Alkitab mengutuknya. Dikatakan dalam dokumen ini, bahwa Alkitab menceritakan pembunuhan anak kecil, pembunuhan massal, dan semua hal-hal yang menyertainya. Yang bertentangan kepada budaya yang ada sekarang. Tetapi ini merupakan penghakiman dari Allah, dan merupakan perlambangan dari penghakiman yang akan datang. Jadi, bukankah menjadi tugas pelayan Injil? Atau siapa saja yang mempercayai Injil, untuk memperingatkan umat manusia? Ya, itu merupakan amanat yang Allah berikan kepada kita. Benar. Jadi, tidak bisa mengatakan di suatu hari, Anda tidak pernah memperingatkan kami. Benar. Dan khususnya, ketika kita tidak memberikan peringatan, darah orang itu tertanggung pada Anda. Jika Alkitab merupakan kebenaran, dan Anda melarang Alkitab, maka Anda melarang kebenaran dan menyebarkan dusta. Sesederhana itu, dusta adalah suatu hal yang sangat serius. Bahkan jika Anda ingin menekan Alkitab,
Katakan saja demi nilai oikumene, lalu menekan Alkitab, artinya Anda menyebarkan dusta. Anda sekurang-kurangnya merupakan bagian yang menekan. Itu adalah bacaan selektif. Tetapi itu juga berarti mendukung dusta. Menceritakan setengah kebenaran, sama artinya dengan menceritakan seluruh kepalsuan. Sekarang marilah kita melihat Alkitab dan tulisan roh nubuat mengenai topik ini. Yohanes 8 ayat 32 berkata, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dengan kata lain, jika Anda tidak mengetahui kebenaran, Anda ada dalam belenggu. Jadi kebenaran akan memerdekakan Anda dari belenggu. Apakah itu juga mencakup tempat persembunyian dusta? Ya. Nah, kita sudah membahas mengenai dusta dalam diskusi yang lalu. Di mana banyak dusta diceritakan. Karena wacananya senantiasa berubah, dan Anda tidak bisa mendapat dua wacana yang saling bertentangan, bisa berdiri bersama-sama sebagai kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, ketika Anda melarang Alkitab, maka Anda melarang kebenaran. Ya, maka Anda menghidupkan dusta. Jadi, bisakah dikatakan umat manusia, secara umum, menghidupkan dusta? Ya. Di sini ada kutipan dari buku Kisah Para Rasul. Di mana saja firman kebenaran Injil diberitakan, orang-orang yang secara jujur menghendaki melakukan kebenaran sedang dibimbing untuk mempelajari kitab suci. Jika dalam adegan-adegan penutupan sejarah bumi, mereka yang kepadanya kebenaran yang menguji diberitakan akan mengikuti teladan orang-orang Berea, yang menyelidiki Alkitab setiap hari dan membandingkannya dengan firman Tuhan yang dibawa oleh pesan-pesan yang dibawa kepada mereka. Maka hari ini akan ada sejumlah besar orang yang setia kepada ajaran-ajaran hukum Allah. Di mana sekarang jumlahnya relatif sedikit. Tetapi ketika kebenaran Alkitab yang tidak populer disajikan, banyak yang menolak untuk melakukan penyelidikan. Bahkan, Martin, kata mereka, singkirkan saja Alkitab. Tidak ada yang mau mempelajari Alkitab lagi. Meskipun tidak dapat membantah ajaran-ajaran kitab suci yang jelas, mereka enggan mempelajari bukti-bukti yang ditawarkan. Beberapa orang beranggapan bahwa meskipun doktrin-doktrin ini memang benar, tidak ada bedanya apakah mereka menerima terang yang baru atau tidak menerima terang yang baru. Dan mereka berpegang pada dongeng-dongeng yang menyenangkan, yang digunakan oleh musuh untuk menyesatkan jiwa-jiwa. Demikianlah pikiran mereka dibutakan oleh kesesatan dan mereka menjadi terpisah dari surga. Bukankah itu masalah yang serius? Jika Anda akan dipisahkan dari surga, itu adalah masalah yang paling serius dalam hidup Anda. Ini memiliki konsekuensi kekal. Jadi kebohongan dan kebenaran saling bertentangan. Penghibur itu disebut roh kebenaran. Pekerjaannya adalah mendefinisikan dan memelihara kebenaran. Ia pertama-tama berdiam di dalam hati sebagai roh kebenaran, dan dengan demikian ia menjadi penghibur. Ada penghiburan dan kedamaian di dalam kebenaran, tetapi tidak ada kedamaian atau penghiburan yang sejati yang dapat ditemukan di dalam kepalsuan. Martin, apakah dunia dalam keadaan damai dan nyaman? Tidak, kekacauan terus terjadi di mana-mana. Tapi mereka ingin mewujudkan perdamaian dan keamanan. Tapi tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran, bisakah berhasil? Tidak, tidak bisa. Melalui teori-teori dan tradisi-tradisi palsu, iblis mendapatkan kuasanya atas pikiran. Kita telah melihat beberapa teori palsu dalam beberapa episode terakhir. Dan bagaimana hal itu mempengaruhi pikiran orang? Dengan mengarahkan manusia kepada standar-standar yang salah, dia merusak karakter. Melalui kitab suci, Roh Kudus berbicara kepada pikiran dan menanamkan kebenaran ke dalam hati. Dengan demikian ia menyingkapkan kesalahan dan mengusirnya dari dalam jiwa. Dengan roh kebenaran, yang bekerja melalui firman Allah, Kristus menaklukkan orang-orang pilihannya kepada dirinya. Martin, ini sangat penting. Melalui firmanlah ia bekerja dan bukan melalui perbuatan dan perasaan. Jika firman dikecualikan, maka Anda harus yakin bahwa itu adalah kebohongan. Saya pikir bahkan di Taman Eden, banyak hal yang terjadi di sana disertai dengan perasaan. Bahkan di surga, ketika semua ini dimulai, dia mengacaukan perasaan para malaikat. Ya, dan hal itu membuat sepertiga dari mereka mengikutinya. Ada kutipan lain dari buku Testimonies to Southern Africa, yang merupakan kutipan yang menarik. Saat ini,
ketika terang yang besar bersinar dari firman Allah, membuat misteri-misteri yang gelap menjadi terang benderang. Adalah hari belas kasihan, pengharapan, sukacita dan jaminan bagi semua orang yang akan diuntungkan olehnya. Bagi semua orang yang akan membuka pikiran dan hati mereka kepada sinar terang matahari dari kebenaran. Tetapi ada kelas yang berlawanan dengan ini. Mereka yang tidak mau datang kepada terang, yang membenci kebenaran karena kebenaran itu menyingkapkan kesalahan dan pelanggaran serta dosa. Dan sebagai akibatnya, kebobrokan dan keberanian dan pelanggaran menjadi merajalela. Inilah yang terjadi di panggung dunia. Anda bisa melihatnya. Semakin mereka tidak ingin mendengar kebenaran, semakin gelisah mereka, semakin agresif dan semakin semuanya akan hancur. Dan mereka menyukai kebohongan. Mereka menyukai kebohongan. Mereka berpegang teguh pada dusta karena dusta itu menghibur mereka dalam pelanggaran mereka. Benar, itulah yang baru saja saya pikirkan. Pelanggaran dan dosa yang sedang disingkapkan. Orang tidak mau, mereka tidak mau keluar. Surat-surat dan manuskrip volume 9. Kristus membuat perbedaan yang tajam antara dunia dan para pengikutnya, namun perbedaan itu menjadi lenyap. Ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk terjadi. Dan bukannya gereja yang mempertobatkan dunia, tetapi dunia yang mempertobatkan gereja. Ketika gereja berjalan di dalam terang, sebagaimana Kristus ada di dalam terang, ia akan sebagai wakil Tuhannya dan dipilih oleh Allah dan setia. Penghibur itu adalah roh kebenaran. Di dalam teori-teori palsu, kita memiliki pemutarbalikan kebenaran yang menipu, tetapi tidak ada penghiburan yang sejati di dalam kepalsuan. Roh penghiburan adalah roh kebenaran, yang menyingkapkan kesalahan, menyebutnya dengan nama yang benar, dan mengusirnya dari dalam jiwa. Kebenaran tidak meninggikan manusia yang terbatas, tetapi memuliakan Kristus. Ini sangat penting. Mereka inilah yang bersaksi tentang aku, kata Yesus. Dan segala sesuatu yang dapat membuat, meredupkan atau menutupi Kristus adalah kepalsuan. Apa yang dimaksud dengan kepalsuan? Sesuatu yang tidak meninggikan Kristus. Dan itu adalah dusta. Itu dusta. Pasti dusta. Jadi, Anda punya sedikit masalah dalam gerakan ekumenis Anda. Ya, mari kita bawa pulang pertanyaan ini. Apakah saya menerima dan menggunakan dengan benar terang yang diberikan Allah kepada saya dalam firman-Nya yang berharga? Ini menarik, Martin. Jadi gereja berkompromi dan membiarkan dunia mengubahnya. Kita telah melihat bahwa hal ini terjadi di seluruh dunia. Martin, kita hidup di masa krisis. Apakah ini waktu untuk berkompromi? Tidak, terutama sekarang. Engkau harus berdiri seperti Daniel. Apakah sekarang saatnya untuk menerima sedikit dusta? Tidak, tidak sepersepuluhnya. Baik. Jadi umat Allah, menurut Mazmur 60 ayat 6, telah diberi panji-panji. Engkau telah memberikan panji-panji kepada mereka yang takut akan Engkau, supaya panji-panji itu berkibar karena kebenaran. Jadi umat Allah telah diberi panji, sebuah panji, dan kamu harus mengangkat panji itu tinggi-tinggi. Panji-panji itu adalah hukum Tuhan. Dan hari Sabat, tentu saja, adalah tanda atau panji atau tanda yang mengatakan, aku ingin mematuhi seluruh hukum Tuhan. Dan tidak membiarkan sedikit pun dusta masuk ke dalam hubungan saya dengan Kristus. Benar. Dia yang di layar di belakang sini, dia sangat ahli dalam hal itu, bukan? Menyelinap masuk. Menyelinap. Amsal 23 ayat 23, mengatakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Kebenaran dan kesalahan, kebenaran dan kebohongan, tidak dapat berdiri berdampingan. Yang satu menyingkapkan yang lain. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kebohongan itu? Sekarang, saya memilih untuk mendapatkan definisi di sini dari Kamus Webster, versi tahun 1828, karena masih ditulis oleh orang-orang saleh. Tidak seperti beberapa yang modern, di mana Anda mendapatkan definisi yang sangat aneh yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai definisi. Benar, mereka sebenarnya memiliki sebagian besar referensi melingkar. Penalarannya juga melingkar.
Jadi kebohongan adalah kata benda. Ini adalah kebohongan kriminal. Berbohong adalah tindak pidana, setidaknya terhadap Tuhan, bukan? Menakjubkan. Ini adalah kepalsuan kejahatan. Kebohongan yang diucapkan dengan tujuan penipuan. Pelanggaran yang disengaja terhadap kebenaran, fiksi, atau pernyataan atau representasi palsu. Penipuan yang disengaja yang membuat dusta. Seorang pria dapat melakukan kebohongan dengan mengarahkan jarinya ke arah yang salah ketika seorang musafir bertanya kepadanya jalan yang dimaksud. Jadi, bahkan tidak perlu keluar dari mulut Anda, bukan? Engkau bisa berbohong hanya dengan tatapan. Menurut Anda, apakah sekarang ini banyak orang yang salah menunjukkan jari ke arah yang salah? Saya pikir semua penanda jalan telah diputar balikan. Yang sebenarnya Anda harus pergi ke sana. Baiklah, jadi, ini adalah fiksi dalam arti yang menggelikan. Itu adalah doktrin yang salah. Mengutip dari 1 Yohanes 2 ayat 1. Tetapi Paus mengatakan bahwa kita tidak boleh membicarakan doktrin. Suatu penggambaran yang salah mengenai Allah atau Allah yang palsu. Menurut Roma 1 ayat 25. Martin, penggambaran yang salah mengenai Allah atau gambaran Allah yang palsu, itu adalah dusta. Sesuatu yang menipu dan mengecewakan kepercayaan. Mengutip Mika 1 ayat 14. Untuk menuduh orang berdusta, tindakan seseorang dapat memberikan kebohongan pada perkataannya. Sangat menarik. Jadi definisi ini, menurut saya cukup lengkap dan memasukkan aspek spiritual. Jadi pada dasarnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah adalah dusta. Ya. Berikut adalah definisi dari kata dusta sebagai kata kerja. Yang sebelumnya adalah kata benda. Mengucapkan kebohongan dengan maksud untuk menipu atau dengan maksud yang tidak bermoral. Engkau tidak berdusta kepada manusia, tetapi kepada Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Ini adalah saat mereka, yang menahan sebagian dari uang itu, ingatkan. Untuk menunjukkan representasi yang salah, untuk mengatakan atau melakukan apa yang menipu orang lain. Ketika dia memiliki hak untuk mengetahui kebenaran, atau ketika moralitas menuntut representasi yang adil. Nah Martin, hal ini sangat cocok karena di dunia saat ini, seperti yang telah kita lihat, mereka ingin menyingkirkan Alkitab. Itu artinya Anda sedang menyingkirkan kebenaran. Itu adalah penipuan. Itu merupakan penipuan yang paling berbahaya. Ini sungguh-sungguh mengerikan. Sekarang, jika itu adalah kebenaran dan Anda membungkamnya, Anda telah menjadi pendusta. Alkitab dengan jelas mendefinisikan siapa pendusta itu. Ular itu memang pendusta sejak semula, bukan? Jadi, iblis adalah pendusta. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi, Martin, apakah itu individu? Apakah itu sebuah sistem? Apakah itu pemerintah? Jika mereka membungkam sebagian dari kebenaran atau ingin memperkenalkan undang-undang untuk menindasnya, mereka itu berbohong. Ya. Dan bapa mereka adalah iblis. Benar. Ini sangat serius. Jadi, berapa bagian umat manusia dan berapa banyak pemerintah yang masuk dalam kategori itu? Saya pikir sayangnya, sebagian besar. Mungkin ada seseorang di sini atau di sana dalam pemerintahan yang tidak termasuk dalam kategori itu. Tetapi jika Tuhan akan menyapu bersih mereka semua, itu berarti mereka semua masuk dalam kategori itu. Anda lihat, bagian dari sebuah negara, jatuh, ketika Yesus berkata, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Sejak saat itu, tidak akan ada lagi negara tertentu. Jadi, apa yang membuat iblis menjadi pendusta? Apa yang membuatnya menjadi pendusta? Baiklah, mari kita lihat beberapa poinnya. 1 Yohanes 1 ayat 10, jika kita berkata, bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dengan kata lain, jika kita tidak mengenali kondisi kita, tetapi justru ingin menyebarluaskan kondisi kita, maka kita adalah pendusta. Anda tahu, saya rasa itu juga termasuk di dalamnya. Engkau harus berhati-hati, karena saya hanya manusia biasa. Saya hanya manusia, oleh karena itu saya bisa melakukan ini. Anda bisa mengatakan bahwa saya memiliki kelemahan. Ya Tuhan, tolonglah saya, tolonglah saya. Tetapi begitu Anda mengatakan bahwa perilaku tertentu yang tidak alkitabiah,
Sebenarnya tidak dapat diterima, bahkan tidak terpuji, maka Anda telah menjadi penghulu para pendusta. 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, hal itu membuat kepausan menjadi pendusta. Karena mereka tidak hanya mengubah perintah-perintah Allah, mereka juga mengajarkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ya, mereka benar-benar membanggakan itu. Dan mereka ingin memiliki undang-undang yang berlaku di seluruh dunia. Untuk menghormati perintah-perintah mereka melebihi dan di atas perintah-perintah Allah. Sehingga hal itu membuat mereka menjadi pendusta. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Sekarang, ini adalah masalah yang serius. Karena hal ini membuat sebagian besar agama-agama di dunia jatuh terjungkal. Dan malangnya, orang-orang yang tidak keluar dari situ artinya menerima kebohongan. Mereka membeli dusta dan harus menghadapi konsekuensinya. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Jadi hubungan ini, bapa dan anak. Jika kau menyangkalnya, kau adalah pendusta. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Sekarang, ada yang lebih sulit. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya. Allah mengutus anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, jika Allah begitu mengasihi dunia sehingga ia rela melakukan pengorbanan yang begitu besar, maka kita pun harus mengasihi saudara-saudari kita, bukan? 1 Yohanes 5 ayat 10, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Martin, ini serius. Jadi sebagian besar orang di dunia ini memenuhi syarat sebagai pendusta. Ini menyedihkan. Menyedihkan. Dan kita telah diberi amanat untuk mengabarkan Injil. Dan sekarang mereka memperkenalkan rancangan undang-undang, yang mungkin tidak akan lolos. Tetapi mereka memperkenalkan rancangan undang-undang, yang berarti ini adalah pola pikir. Bahwa untuk memberitakan kebenaran adalah sebuah pelanggaran. Tetapi berdusta adalah hal yang terpuji. Terpuji. Itu menyedihkan. Baiklah, mari kita tanyakan pada Alkitab. Siapa yang berdusta? Kita semua berdusta, bukan? Ya. Tapi mari kita bahas secara spesifik. Apakah orang-orang duniawi berdusta? Mazmur 62 ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang rendah derajatnya dan orang-orang yang tinggi derajatnya adalah dusta. Untuk diletakkan dalam neraca keadilan. Semuanya lebih ringan daripada kesia-siaan. Jadi, Martin, dari yang terendah sampai yang tertinggi, mereka semua dalam masalah. Jadi, ketika kita mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki derajat tinggi adalah sebuah dusta, apakah kita melihatnya dalam politik? Ya. Apakah terjadi di dunia medis? Terus-menerus. Apakah kita melihatnya dalam sains? Ya. Bagaimana dengan evolusi? Kita baru saja mendiskusikannya. Seluruh dunia hidup dalam dusta. Apakah ini satu-satunya dusta yang diajarkan ke kita, atau adakah dusta-dusta lain yang tidak kita ketahui? Ya, saya yakin kita telah menelan cukup banyak dusta. Bagaimana jika pembelajaran model sekolah Jesuit didasarkan pada dusta? Benar. Itu adalah hal yang buruk untuk dikatakan. Jadi kau bersekolah bertahun-tahun untuk belajar dusta. Bukankah kau bilang kau punya gelar doktor dalam bidang kebohongan? Nah, Anda harus memiliki potongan-potongan tertentu dari kebenaran yang tersebar dengan dusta. Tentu saja. Baiklah. Mazmur 119 ayat 69. Orang-orang sombong telah membuat dusta terhadap aku, tetapi aku akan berpegang pada ajaran-ajaranmu dengan segenap hatiku. Jadi, di sini Anda memiliki konotasi ganda. Jika Anda menaati ajaran, akan ada orang-orang yang akan berbalik melawanmu. Ya. Ini adalah janji. Baiklah, jadi, jika Anda duduk di sebuah ruangan dengan orang-orang yang bersikeras untuk merokok di dalam ruangan, dan Anda adalah satu-satunya yang bukan perokok, siapa yang menjadi pengacau? Kamu. Kamulah pengacaunya. Selalu seperti itu. Jika Anda mencoba melakukan hal yang benar, engkaulah yang menjadi pengacaunya. Maksudku, bawa saja ke yang itu. Pengacau Israel. Amsal 14 ayat 5. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan, adalah saksi dusta. Ini bukan sebuah kemungkinan.
Ya, pasti terjadi. Pasti. Sekarang, berapa banyak saksi palsu yang kita lihat di layar kaca akhir-akhir ini? Ratusan. Seberapa dapat dipercayakan mereka? Bagaimana mungkin Anda mengikuti ilmu pengetahuan mereka? Dan kita mengikutinya seperti domba? Yeremia 16 ayat 19. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata, sungguh, nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tiada berguna. Jadi, akan ada orang-orang yang menyadari di sini menjelang akhir zaman. Ketika bangsa-bangsa lain masuk ke dalam kerajaan Allah, bahwa mereka telah mewarisi kebohongan. Mereka telah dibohongi, khususnya dalam hal keselamatan. Benar, saat itulah orang-orang akan mulai sadar. Dan itulah sebabnya kita bersyukur, karena Tuhan tidak menyerah pada siapapun. Benar. Baiklah, jadi dunia mendustai Anda. Bagaimana dengan agama? Bahkan agama-agama Kristen, apakah mereka berdusta? Yeremia memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang hal ini. Dan seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Yeremia adalah salah satu bentuk dari pekabaran 3 malaikat. Bahkan kata demi kata, yaitu, larilah dari Babel, keluarlah umatku, semuanya ada di dalam Yeremia, bukan? Benar. Itulah mengapa saya membuat khotbah beberapa waktu lalu, mendekati malapetaka. Dia adalah Nabi Malapetaka karena dia selalu berbicara tentang segala sesuatu yang akan datang. Tetapi jika Anda menariknya ke sisa-sisa hari ini, itu persis sama. Ini persis sama. Jadi dia meratapi kenyataan ini. Yeremia 27 ayat 9. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu. Tukang-tukang ramalmu dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Dengan siapa dia berbicara? Kepada Israel? Dia berbicara kepada umat Allah. Dan dia mengatakan bahwa ada para peramal, pemimpi, pemanggil arwah, dan tukang sihir yang berbicara kepada orang-orang. Dan para nabi dan tukang tenung itu ada di dalam gereja. Mereka ada di dalam sana dengan para nabi yang benar juga. Martin, untungnya, kita tidak memiliki masalah itu hari ini. Ada sedikit ironi dan saya pikir, ya, ada sedikit ironi di dalamnya. Yeremia 27 ayat 10. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Ini adalah masalah yang serius. Apakah kita memiliki pendusta? Apakah kita memiliki orang-orang yang menubuatkan dusta di dalam gereja-gereja kita saat ini? Ada berapa banyak angin doktrin? Ya. Kita sudah membicarakannya. Kamu punya nabi pendusta yang bernubuat dan tidak menjadi kenyataan. Ya. Lalu ada nabi seperti Fauci, yang merupakan nabi ilmu pengetahuan, tapi secara keliru disebut ilmu pengetahuan. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku. Sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Ini juga merupakan masalah yang sangat serius. Berhati-hatilah terhadap siapapun yang misalnya membuat Yesus lebih kecil dari dia. Atau, amit-amit yang mengatakan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan. Yeremia 28 ayat 15. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya. Dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Jadi, sebutkanlah individu-individu tertentu. Zaharia 10 ayat 2. Sebab berhala-berhala telah mengatakan kesia-siaan, dan para peramal telah melihat dusta dan menceritakan mimpi-mimpi palsu. Mereka menghibur diri dengan sia-sia, karena itu mereka pergi seperti kawanan domba. Daniel 8 ayat 12. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kata korban ditambahkan di sana. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Martin, siapa yang dia bicarakan? Yang dia bicarakan, adalah tanduk kecil. Dia berbicara tentang kekuatan tanduk kecil. Dan para reformator tidak mempermasalahkannya. Mereka mengatakan bahwa itu adalah kepausan. Benar. Jadi ketika dia melakukan hal ini, ketika dia menghempaskan kebenaran ke bumi, lalu apa yang dia lakukan? Lalu dia melakukan dusta. Ya. Tapi dia makmur di bawah dusta itu. Ya, karena semua orang mempercayainya. Semua orang menyukai dusta. Kata itu, yaitu, heran. Mereka benar-benar heran setelah dusta itu. Ya. Roma 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta.
dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Martin Luther mengambil ayat ini dan mengatakan bahwa Paulus merujuk kepada kepausan. Dan ia melakukan hal yang sama dalam surat Tesalonika, tentu saja. Di mana ia berbicara tentang orang yang meninggikan dirinya ke posisi Allah di dalam gereja Allah. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Itu yang membuat mereka menjadi pendusta. Martin. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya dari mendengarkan hukum, maka doanya adalah kekejian. Itu sangat menegur. Apa yang dilakukan oleh konsili ekumenis yang menginjak-injak salah satu perintah Allah, yaitu perintah keempat. Tepat sekali. Tetapi apa pengaruhnya terhadap gerakan-gerakan doa yang universal atau yang umum? Itu adalah kekejian menurut ayat ini. Amos 2 ayat 4. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan. Dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya, yang diikuti oleh nenek moyangnya. Ini teguran langsung. Jadi berdusta, itu sangat luas dan merupakan bagian dari masyarakat. Itu bagian dari hukum kelembagaan. Nah, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, jika Anda hanya ikut-ikutan agar tidak menonjol atau kelihatan berbeda, Anda juga termasuk ikut dalam berdusta. Anda adalah bagian dari itu. Anda menjadi bagian dari arus kebohongan. Jadi Martin, ini sangat serius. Jadi ketika mereka membuat undang-undang yang memaksa Anda untuk melanggar salah satu ajaran Allah. Mereka memaksa Anda untuk menjadi bagian dari kebohongan. Umat Allah sendiri, tentu saja, seperti yang telah kita lihat, dapat menelan dusta. Yesaya 9 ayat 14, maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Itu sangat serius. Begitu banyak pemimpin di antara umat Allah, yang sebenarnya sedang mempraktikkan dusta. Ya, dan tidak ada tempat, Anda akan dilenyapkan. Dan kemudian Yesaya 9 ayat 15, memberitahumu siapa mereka, tua-tua dan orang yang terpandang. Itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta, itulah ekor. Jadi kita perlu tahu apa itu dusta. Kita harus bisa menghadapi dusta. Dan kita senantiasa dikelilingi, kita ini bisa dikatakan hampir berenang dalam dusta. Ya, itulah kita, itu yang terjadi. Sebab para pemimpin bangsa ini, kata Yesaya 9 ayat 16, telah menyesatkan mereka, dan orang-orang yang dipimpinnya dibinasakan. Karena itu berhati-hatilah, jika kamu mendengar keputusan-keputusan, yang datang dari para pemimpin atau apapun yang mengesampingkan kebenaran. Benar, atau pernyataan yang dibuat yang selaras dengan dusta. Benar. Jadi, mengganti bentuk-bentuk lahiriah agama dengan kekudusan hati dan kehidupan. Tetaplah menyenangkan bagi sifat yang tidak diperbarui seperti pada zaman guru-guru Yahudi ini. Pada masa kini, seperti halnya pada masa itu, ada pembimbing-pembimbing rohani palsu. Yang ajarannya didengarkan dengan penuh semangat oleh banyak orang. Apakah kita mengalaminya di dalam gereja? Ya, telinga kita jadi tergelitik. Ini adalah upaya iblis yang telah dipelajari untuk mengalihkan pikiran dari pengharapan akan keselamatan melalui iman kepada Kristus dan ketaatan kepada hukum Allah. Di setiap zaman, cara musuh menyesuaikan pencobaannya dengan prasangka atau kecenderungan orang-orang yang ingin ditipunya. Jadi, jika kita melihat dunia saat ini, maka kita harus mengenali penipuan ini. Karena ada ribuan orang di dalam barisan umat Allah yang mengikuti narasi yang begitu terang-terangan merupakan kebohongan yang nyata jika Anda membandingkannya dengan kitab suci. Dan, Anda lihat pernyataan itu. Yang membuatnya sangat menarik adalah bahwa setan mempelajari kecenderungan manusia dan bahkan bangsa-bangsa. Dan berdasarkan hal itu ia menyesuaikan cara penyerangannya, caranya berdusta. Jadi, jika Anda memiliki bangsa yang cenderung memiliki masalah rasial, tentu saja disitulah dia akan berfokus. Ya,
Dan jika ada bangsa lain yang cenderung memiliki sesuatu yang berbeda, segala sesuatu yang didasarkan pada dusta. Baiklah, sekarang mari kita ambil contoh yang baru saja Anda sebutkan. Katakanlah Anda memiliki sebuah negara seperti Afrika Selatan yang memiliki kesenjangan rasial. Terlepas dari mana asalnya. Akhirnya, apa yang mereka lakukan dan ini sangat jelas. Mereka mengaitkan kekristenan dan Kristus dengan salah satu ras. Dan kemudian Anda mendapatkan pidato-pidato yang menghasut tentang agama suatu ras tertentu. Jadi sebenarnya, ini adalah cara yang tidak langsung untuk menyerang Yesus Kristus. Dan siapa yang duduk di belakangnya? Iblis. Iblis. Jadi itu dusta. Jadi, jika Anda terjebak dalam semua ini, Anda sedang melakukan kebohongan. Jadi, begitu Anda mengenali apa tujuannya, kami selalu mengatakan, lihatlah situasinya. Dan tanyakan pada diri sendiri, kemana arahnya? Jangan melihatnya secara terpisah dan terikut dengan penggiringan narasi. Lihat kemana arahnya. Dan jika hal itu mengarah pada pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Allah atau penyangkalan terhadap Yesus Kristus, maka hal itu merupakan suatu dusta, dan hal itu menuntun kepada maut. Ya. Jadi pada masa para rasul, ia memimpin orang-orang Yahudi untuk meninggikan hukum upacara dan menolak Kristus. Pada masa sekarang, ia mendorong banyak orang yang mengaku Kristen, dengan dalih menghormati Kristus, untuk menghina hukum moral. Dan mengajarkan bahwa ajaran-ajarannya dapat dilanggar tanpa hukuman. Adalah kewajiban setiap hamba Allah untuk melawan dengan tegas dan jelas para pemutar balik iman ini. Dan dengan firman kebenaran, tanpa rasa takut untuk menyingkapkan kesalahan-kesalahan mereka. Itulah sebabnya mengapa sangat penting bagi iblis untuk merendahkan firman Allah. Untuk menyingkirkannya, dan itulah sebabnya ia menyusup, menyelinap ke dalam, dan melakukan semua pemutarbalikan sehingga Anda tidak bisa mendapatkan seluruh kebenaran. Benar. Jadi, pantaskah umat Allah berdusta? Tentu saja Alkitab memiliki penjelasan tentang hal itu. Yesaya 63 ayat 8. Bukankah ia berfirman, sungguh, merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berdusta, maka ia menjadi juru selamat mereka. Ini sangat penting. Anak-anak yang tidak akan berdusta. Jadi, dia adalah penyelamat mereka. Jadi, haruskah Anda membela kebenaran? Tentu saja, dia adalah juru selamat bagi mereka yang percaya akan kebenaran. Baiklah, sekarang, jika Anda membela kebenaran tanpa membuka mulut, apakah Anda mengutuk dusta? Ya, yakin 100%. Baiklah, jadi, hanya dengan menjadi dirimu saja, sudah membuatmu menjadi penjahat. Benar. Itu kejahatan. Ini terorisme. Jika kau membela kebenaran. Dengan tindakan saya, bukan dengan kata-kata saya. Saya berada di pihak kebenaran, tetapi mereka ingin mengutuk saya. Baiklah, mari kita ambil contoh Djokovic. Di bawah undang-undang ini, apakah dia akan dianggap oleh Organisasi Kesehatan Dunia, misalnya, sebagai penjahat? Ya, memang. Dan dia juga dianggap sebagai teroris menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Baiklah. Kolose 3 ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi dusta dan Kristus tidak dapat dipisahkan. Tidak mungkin. Ini seperti dua magnet. Tidak mungkin mereka bisa saling mendekat. Ya, asalkan kutubnya berlawanan arah. Ya. Zaharia 8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Itulah tugas kita. Apakah murid-murid juga berbohong kepada kita? Ketika mereka menulis Alkitab, apakah mereka berbohong kepada kita? Tidak, mereka tidak berbohong. Mengapa? Karena mereka berbicara tentang Yesus. Baiklah, apakah Yesus berbohong kepada kita? Tidak. Jadi Roma 9 ayat 1 mengatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Jadi Paulus mengatakan bahwa apa yang ia tulis adalah kebenaran. Ia tidak berdusta. Dia membuat pernyataan yang tegas. Aku tidak berbohong. Nah, Martin, jika Anda membaca Roma, pasal 1, maka dia tidak berbohong ketika dia mengatakan di sana apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Benar, apa itu terjadi? Ya, sebagaimana zaman Nuh dan Lot. Baik, jadi di mana dustanya? Apakah yang terjadi di dunia saat ini secara politik adalah benar?
Ataukah yang dikatakan Alkitab yang benar? Untungnya, Alkitab adalah kebenaran dan semua omong kosong lainnya adalah dusta. Yang lain pastilah dusta, benar. 2 Korintus 11 ayat 31. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Galatia 1 ayat 20, di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Sangatlah tegas. Yesus juga 3 kali berkata, aku mengatakan yang sebenarnya. Itulah sebabnya mereka membenci dia. 1 Yohanes 2 ayat 21, aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu mengetahui, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jadi dusta dan kebenaran tidak dapat dipisahkan. 1 Yohanes 4 ayat 6. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Dengan ini kita mengenal roh kebenaran dan roh kesesatan. Jadi, para penulis Alkitab sangat bersikeras bahwa jika Anda tidak percaya kepada apa yang mereka katakan, Anda hidup dalam dusta. Dan ketika Anda hidup dalam dusta, hal itu akan membawa Anda kepada kebinasaan. Yesus tidak bisa menyelamatkanmu dalam dusta. Martin, ini sangat serius. Dan lagi, mengapa kita membicarakan hal ini? Karena seluruh dunia hidup dalam kebohongan. Itulah intinya. Itu intinya. Dan Anda harus memisahkan diri Anda dari kebohongan. Anda tidak boleh menjadi bagian dari kebohongan. Keluarlah dari situ, dan bahkan jika itu tidak nyaman. Karena itu mari kita hadapi itu, keluar dari kebohongan ini, memang tidak nyaman. Ya, Karena Anda menonjol seperti jari yang sakit. benar. Hal ini membawa saya ke poin berikutnya. Apakah orang-orang di luar sana di dunia ini menginginkan kebenaran? Tidak. Bagaimana Anda tahu itu? Kami sudah membacanya sebelumnya. Karena kami melihatnya, orang merasa nyaman dengan kebohongan, karena tidak nyaman untuk melakukan kebenaran. Baik, jadi apa yang Anda lihat di berita? Yang dipercaya dan dijalankan oleh orang-orang. Mungkinkah itu semua bohong? Ya. Seberapa besar kepercayaan yang dapat Anda berikan pada apa yang dunia katakan ketika dunia sebenarnya menyukai kebohongan? Mari kita lihat, Yeremia 5 ayat 3. Saya menyukai Yeremia, orang yang malang yang duduk di rawa. Masalahnya, kita bisa sedikit memahami Yeremia. Kau benar, ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Apapun yang Allah lakukan, mereka tidak mau mendengarkan. Atau Yeremia 9 ayat 3 dan 5. Dan mereka membengkokkan lidah mereka seperti busur panah untuk berdusta. Tetapi mereka tidak berani untuk kebenaran di atas bumi, karena mereka melanjutkan dari kejahatan ke kejahatan. Dan mereka tidak mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Apa, sungguh, dengan siapa dia bicara? Dia berbicara kepada gereja dan para pemimpin di gereja. Dan mereka akan menipu semua orang, sesamanya, dan tidak akan mengatakan kebenaran. Mereka telah mengajarkan lidah mereka untuk berkata dusta dan melelahkan diri mereka sendiri untuk melakukan kejahatan. Baiklah, jadi, apakah sangat penting bagi kita untuk memahami apa yang Allah coba sampaikan kepada kita? Dan apakah sangat penting bagi kita untuk memahami karakter Allah dan mengenal Allah? Ya, karena hal ini bersifat menyelamatkan. Baiklah, seberapa pentingkah mengenal Allah? Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oh, hidup yang kekal. Jadi, jika Anda tidak mengenal Allah, Anda tidak memiliki hidup yang kekal. Sekarang, jika Yesus adalah Allah dan kamu tidak mengenalnya dan kamu tidak ingin mengenalnya, dan kamu menolak Dia secara langsung, tidakkah kamu kehilangan hidup yang kekal? Ya. Baiklah. Jadi, apa yang dikatakan oleh Roh Nubuat? Pengalaman dan ajaran Kristen, halaman 83. Kristus adalah penyataan Allah yang sempurna. Hendaklah mereka yang ingin mengenal Allah mempelajari pekerjaan dan pengajaran Kristus. Kepada mereka yang akan menerima Dia dan percaya kepadanya, Ia memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bagaimana Anda bisa menjadi anak Allah? Pertama, Anda ingin mengetahui kebenaran dan ingin percaya kepadanya. Baik. Mengajarkan pengenalan akan Allah, mengenal Allah adalah hidup yang kekal.
Apakah Anda mengajarkan hal ini kepada anak-anak Anda, atau apakah Anda mengajar mereka untuk memenuhi standar dunia? Apakah Anda sedang bersiap-siap untuk rumah tangga yang Allah persiapkan bagi Anda? Ajarlah anak-anak Anda tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan juru selamat. Ajarlah mereka untuk mempelajari Alkitab. Apa yang ingin mereka lakukan? Melenyapkan Alkitab. Ajarlah mereka untuk membentuk karakter yang akan hidup sepanjang zaman yang kekal. Kita harus berdoa seperti yang belum pernah kita lakukan sebelumnya agar Allah menjaga dan memberkati anak-anak kita. Martin, ini adalah masalah hidup dan mati. Nah, ada bagian di sini yang menonjol bagi saya. Apakah Anda sedang bersiap-siap untuk rumah yang sedang Allah persiapkan bagi Anda? Jadi, apa yang diperlukan untuk ini? Apakah ada kebohongan di surga? Tidak. Saya sangat merindukan Universitas Surga. Saya ingin mengikuti kursus dalam pemikiran korektif. Tapi Anda tahu dari mana itu dimulai? Itu harus dimulai sekarang. Ya, saat ini. Dimulai dari sana. Sudah dimulai di sini. Jadi, jika kita ingin melakukan kursus berpikir korektif, maka kita harus mulai menyingkirkan hal-hal atau menunda hal-hal yang harus kita selesaikan sekarang. Ya, baiklah. Jadi ada banyak masalah yang harus kita tangani. Dan saya tahu bahwa kita selalu berbicara tentang kesehatan, tapi ini sangat menonjol di dunia. Yang satu adalah kebenaran dan yang satu kebohongan. Silakan tentukan pilihan. Benar. Silakan tentukan pilihan, tapi jangan berlatih dan terlatih-tatih di atas kebohongan. Jangan. Seperti yang juga kami katakan, bukan kami. Alkitab mengatakan bahwa ada tangan kanan pekabaran Injil, dan juga ada tangan kanan pekabaran setan. Ya. Jadi apakah semua pendusta akan terungkap? Untungnya, menurut saya jawabannya adalah ya. Yesaya 26 ayat 2. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya bangsa yang benar, yang memelihara kebenaran, dapat masuk. Martin, apakah dikatakan yang mengetahui kebenaran? Tidak. Yang memelihara, dan Anda sudah mengetahuinya, tetapi Anda juga melakukannya. Baiklah, mari kita baca lagi. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya bangsa yang benar, yang memelihara kebenaran, dapat masuk. Martin, ini sangat penting karena kita memiliki kecenderungan, bahkan di dalam gereja kita, untuk mengatakan, Tuhan berkata demikian, tetapi itu tidak begitu penting. Saya tidak perlu melakukannya sekarang karena dunia mengatakan kepada saya, jika saya melihat orang lain, maka itu tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa. Wahyu 3 ayat 9, lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Dengan kata lain, yang mengatakan mereka adalah orang percaya atau orang Kristen, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku, bahwa aku mengasihi engkau. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tidak ada tempat untuk dusta di surga. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Mereka adalah orang-orang yang akan masuk. Baiklah, bagaimana dengan Wahyu 22 ayat 15? Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di luar. Ada banyak orang yang tampaknya menyukai dusta. Anda tahu, ayat yang sebenarnya, ayat sebelumnya mengatakan, mereka yang akan masuk surga adalah mereka yang menaati hukum Tuhan. Tetapi kemudian, tentu saja, seperti yang telah kita lihat, kebanyakan terjemahan baru mengatakan, cucilah jubahmu. Benar, jadi mari kita abaikan terjemahan baru. Tetapi sekarang, jika Anda mengambil ayat ini, Anda tidak dapat mengubah hukum di ayat itu. Karena ayat ini, yang mereka katakan mengikutinya, memberitahukanmu apa yang akan terjadi pada orang-orang yang tidak mematuhi hukum. Baiklah, Roma 1 ayat 18. Karena murka Allah dinyatakan dari surga terhadap segala kefasikan dan ketidakbenaran manusia yang memegang kebenaran dalam ketidakbenaran. Ini sangat serius. Anda benar-benar dapat memegang kebenaran dalam ketidakbenaran. Jadi, itu berarti Anda memahaminya, tetapi Anda tidak mematuhinya. Anda tidak menghidupkannya. Jadi, misalnya, jika Anda menolak pembenaran oleh iman dan menerima pembenaran oleh perbuatan, atau aspek apapun darinya, Anda memegang kebenaran dalam ketidakbenaran. Yesaya 28 ayat 17, penghakiman juga akan kubentangkan pada garisnya, dan kebenaran pada jurangnya.
Dan hujan es akan menyapu tempat perlindungan kebohongan. Aku tak sabar menunggu hari itu. Dan air akan meluap-luap ke tempat persembunyian. Kebohongan akan terungkap. Sayangnya, banyak orang akan mengalami masa-masa yang sangat sulit, bahkan kematian. Untuk menegakkan kebenaran. Jadi apa itu kebenaran? Martin, kita telah memberikan definisi ribuan kali. Yesus adalah kebenaran, firman adalah kebenaran, dan hukum adalah kebenaran. Yohanes 8 ayat 45, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Martin, inilah Allah yang menyatakan dirinya dalam daging. Dia mengatakan kebenaran kepada orang-orang, dan mereka tidak mempercayainya. Apa kau pikir mereka akan mempercayaimu? Tidak. Tetapi bagaimana jika Roh Kudus menguasai mereka? Benar, karena roh itu juga adalah kebenaran. Roh adalah kebenaran karena roh menuntun Anda kepada Yesus. Benar. Yohanes 8 ayat 46, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Jadi, hanya jika kamu mengatakan kebenaran, kemungkinan besar mayoritas tidak akan mempercayaimu. Benar, dan bahkan mungkin membencimu. Maka mungkin itu bisa digunakan. Orang ini tidak terlalu populer dengan apa yang dikatakannya. Mungkin dia mengatakan yang sebenarnya. Yesus berkata kepadanya, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Itu adalah kebenaran atau dusta. Anda tahu, saya selalu menceritakan kisah ini. Saya pernah membaca ayat ini di Jerman dan seseorang berdiri di antara hadirin dan mulai berteriak kepada saya. Bahwa saya bersikap diskriminatif, karena bagaimana dengan agama-agama lain. Lalu saya memberikan contoh konyol itu. Saya berkata, saya punya 3 anak. Dan jika ada 7 miliar orang di dunia dan separuhnya adalah laki-laki. Maka secara statistik, kemungkinan saya adalah ayah dari anak-anak itu adalah 1 dari 3,5 miliar. Tapi mengabaikan statistik, saya sangat yakin bahwa saya adalah ayah dari anak-anak saya. Jadi, apakah statistik mengatakan demikian atau tidak? Aku tetaplah ayah dari anak-anak itu. Seperti itulah kebenarannya. Jadi, apakah Anda ingin mempercayainya atau tidak, ini tetaplah kebenaran. Inilah kebenaran, suka atau tidak suka. Jika dia adalah Tuhan, dan jika dia adalah pencipta, maka dia satu-satunya yang dapat memberikan hidup yang kekal. Benar. Tidak ada orang lain yang bisa, karena tidak ada yang memiliki kehidupan di dalam dirinya untuk diberikan kepadamu. Jadi, Anda harus menerimanya atau meninggalkannya. Jika Anda tidak ingin mempercayainya, maka ikutilah yang lain. Tetapi semua jalan lain menuju maut. Sekarang, apakah itu akan menjadi populer, pernyataan itu? Tidak, itu ujaran kebencian. Apa yang akan dikatakan orang di belakang kita, di layar tentang itu? Dia akan mengatakan kepada kita, singkirkan orang-orang ini. Baik. Sekarang, Yohanes 18 ayat 37, selalu menarik bagi saya. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan, bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Dan kemudian dia pergi. Dan dia tidak mendapatkan jawaban. Dia berjalan pergi. Pertanyaan terbesar yang mungkin bisa dia ajukan. Dan dia tidak menunggu jawaban. Jadi dia tersesat. Ya. Bukankah hal yang sama juga terjadi di dunia saat ini? Benar. Mazmur 117 ayat 2. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya! Anda tidak dapat mengubah kebenaran. Dan jika Yesus berkata, aku mengatakan kebenaran kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku, maka itulah faktanya, benar. Seperti, saya adalah ayah dari anak-anak saya, suka atau tidak suka. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ada hal lain yang sangat penting. Jika Anda ingin menjadi murid Yesus, agama Anda harus berdasarkan firman. Benar. Dan Anda tidak bisa hanya menjadi penyimpan kebenaran, Anda juga harus menghidupkannya. Baik, jadi ada orang yang mengatakan jika Anda memberitakan Yesus, Anda adalah seorang kriminal.
Atau ada yang mengatakan, jika Anda mengikuti firman, Anda adalah seorang penjahat. Dan kata itu harus dilarang, maka mereka adalah pendusta. Anda lihat, kita hidup di masa itu saat ini. Sekarang masalahnya adalah, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Jika Anda sekarang berdiri dan mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga, Anda sedang mengucapkan ujaran kebencian. Ya, itu ujaran kebencian. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, Martin, apakah itu berarti mengenal Yesus? Ya, karena dia adalah kebenaran. Apakah itu berarti menaati hukum? Ya, Karena hukum Allah adalah kebenaran. Apakah itu berarti Anda mengikuti semua yang dikatakan firman? 100%. Jadi, apa yang terjadi pada semua paham lain yang ada di dunia di luar sana? Menempatkan Anda dalam konflik dengan mereka. Menempatkan Anda dalam konflik dengan mereka. Jadi, Martin, intinya adalah, Yesus adalah kebenaran. Dan dialah yang mengatakan kebenaran kepadamu. Ular itu adalah pendusta. Dan dialah yang meyakinkan dunia bahwa pendusta harus dikucilkan, dianiaya, dikutuk, dan sebaiknya dihukum mati. Ya, akan dilenyapkan. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami untuk mempelajari firman, untuk menghidupkan kebenaran, sehingga kami dapat melawan dusta. Tolonglah kami untuk bertahan dalam kebenaran ketika dunia membeli dusta. Dan tolonglah kami, Tuhan, untuk menjadi alat dalam tangan-Mu, untuk menunjukkan kepada orang-orang kebenaran itu. Sehingga mereka dapat berbalik meninggalkan dusta. Ini adalah doa saya, dalam nama Yesus. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus. Untuk dorongan semangat, doa-doa dan sumbangan finansial yang melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang sejati dan setia, untuk kasih karunia, belas kasihan dan kesempatan bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.